Shalom rekan-rekan teruna, sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh menjaga dan melindungi kami dari tidur malam kami, dan Engkau boleh membangunkan kami kembali untuk memulai aktivitas kami. Tapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengar dengan baik ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 37. Matius 5 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 37. Kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat ke-33 sampai dengan ke-37 menyatakan, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Rekan-rekan teruna, pasti di sini pernah memiliki janji atau membuat janji dengan seseorang. Bisa dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian. Ketika kalian memiliki janji tersebut, pasti kalian lakukan ya rekan-rekan teruna. Atau ada di antara kalian yang memiliki janji tapi tidak dilakukan. Kita sebagai manusia mungkin biasa membuat janji dan sering mengingkari janji tersebut. Tapi ketika kita mengingkari janji tersebut, pernah gak terpikir bahwa ada seseorang yang kita kecewakan? Berarti kita telah mengecewakan teman kita. Berarti kita telah mengecewakan orang tua kita. Nah, rekan-rekan teruna, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan bersumpah demi apapun. Kalian mungkin sering mendengar kata sumpah. Tapi apa kalian tahu apa arti kata sumpah itu sendiri? Nah, rekan-rekan teruna, kata sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pernyataan secara resmi yang diucapkan dengan bersaksi kepada Tuhan atau bersaksi dengan sesuatu apapun yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya. Sumpah itu sama dengan janji atau ikrar. Nah, kalau sumpah sama dengan janji atau ikrar yang diucapkan dengan menggunakan nama Tuhan, berarti kita jangan sekali-sekali mempermainkan sumpah itu. Sama halnya nanti ketika kalian diteguhkan menjadi warga Sidi Jemaat dan mengucapkan ya dengan segenap hatiku. Itu berarti kalian berjanji kepada Tuhan, dan janji itu harus kalian lakukan. Rekan-rekan teruna, sesuai dengan bacaan kita pada pagi hari ini, ada salah satu penekanan Tuhan Yesus dalam pengajarannya di atas bukit mengenai sumpah. Ia mengatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan.
Nampaknya umat Israel terlalu mudah mengucapkan sumpah. Sampai terkadang rekan-rekan teruna mereka bersumpah palsu. Dalam bersumpah pun mereka menyebutkan nama Tuhan. Itulah sebabnya dalam pengajarannya Tuhan Yesus menegaskan agar mereka jangan terlalu mudah menyatakan sumpah dan mempermainkan nama Tuhan atau memakai nama lain ketika bersumpah. Biasanya mereka ataupun kita bersumpah hanya untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Harusnya jika kita melakukan sesuatu, kita harus menanggung resikonya. Dan jika salah, ya kita katakan salah. Dan jika benar, ya kita katakan benar. Oleh sebab itu, rekan-rekan teruna berjanji atau mengikrarkan sesuatu, itu harus kita lakukan. Misalnya berjanji menjadi anak-anak Tuhan. Bisa kita lakukan melalui perilaku kita yang baik kepada sesama, serta hidup dalam ketaatan. Kita pun sebagai anak Tuhan harus hidup dengan jujur dan mengaku bersalah apabila melakukan kesalahan. Jangan malah kita menutupi kesalahan kita dengan bersumpah. Berjanjilah jika memang kita bisa membuktikan janji itu. Dan jangan berjanji bila kita tidak bisa melakukan janji itu. Mari kita bersama-sama untuk belajar berjanji dan melakukan janji itu agar kita tidak mengecewakan orang lain. Amin. Rekan-rekan teruna, kita akan mengakhiri renungan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami berjanji dan kami harus melakukan janji kami tersebut. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal, amin. Rekan-rekan teruna, renungan telah selesai. Terima kasih dan selamat beraktivitas.